Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ragil Satrio Gumilang, selaku Koordinator Pelaksana Kegiatan Asian Waterbird Census Indonesia. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan eh, hal-hal teknis kegiatan AWC. Hal ini mengingat beberapa sukarelawan juga seringkali menanyakan, ada yang belum jelas begitu, dari lembar informasi yang sudah kami sebar, serta formulir. Ya, sebelum ke detail penjelasan itu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Asian Waterbird Census Indonesia tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan kegiatan sebelumnya, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh beberapa lembaga, yaitu kami, Yayasan Lahan Basah atau Wetland International Indonesia, kemudian Yayasan Ekologi Satwa Liar, Satwa Alam Liar Indonesia atau biasa disebut Yayasan EXAI, di mana EXAI ini juga bersama Mas Iwan Londo ingin kembali mengaktifkan Mobupi dengan portal pelaporan yang dikembangkan, kemudian juga dengan Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia atau kita kenal dengan Burung Indonesia, serta Burung Nesia. Nah, Burung Nesia ini memiliki 3 entitas di dalamnya, yaitu Birdtaker, yaitu Mas Swiss bersama teman-temannya, Birdtaker, Atlas Burung Indonesia, dan juga Burung Nesia sebagai sebuah aplikasi. Nah, kita melaksanakan kegiatan ini semata-mata ingin mengembangkan citizen science di Indonesia, baik dari sisi cakupan kegiatan maupun dari sisi penyelenggaraan kerjasama dengan masyarakat. Semoga ini menjadi langkah yang baik ke depan untuk mengembangkan citizen science lain di Indonesia. Pada kegiatan AWC 2021 ini di Indonesia, hal yang berbeda lainnya terkait dengan pelaporan data. Nah, pelaporan data saat ini masih mempertahankan konsep yang lama, yaitu menggunakan format form Excel yang sudah dibagikan, namun juga bisa dilakukan pelaporan data melalui aplikasi Burung Nesia, mobile aplikasi begitu ya. Nah, pada periode ini pula data di dalamnya hasil survei ini dikembangkan. Selain pada form hasil sensus, yaitu burung-burung yang tercatat di Indonesia dengan dilengkapi dengan informasi status globalnya, dilindungi atau tidak, kemudian juga perjumpaan 5 tahun terakhir dalam kegiatan AWC, juga terkait dengan inventarisasi atau asesmen lahan basah. Nah, ini lebih detail dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita sadari bahwa kegiatan upaya konservasi itu tidak melulu tentang spesiesnya, namun selalu terikat dengan habitatnya. Nah, dengan pengembangan ini harapannya kegiatan sensus tidak hanya terkait dengan jumlah burung-burung yang diamati, namun juga kondisi habitat sebagai bagian penting dari itu semua. Oke, untuk yang pertama, ya saya ini merekam menggunakan aplikasi Zoom supaya praktis saja, namun tidak live ya. Jadi yang pertama saya akan share screen tentang kegiatan
informasi, lembar informasi dulu. Baik. Oke. Yang pertama, seperti pada layar ini, saya tampilkan dulu lembar informasi dan juga formulir pada sebelah kanan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana lembar informasi ini menuangkan informasi umum. Nah, dan perlu dijelaskan lagi bahwa di mana pertama ya, di mana kegiatan AWC dapat dilaksanakan. Sebenarnya di semua tempat bisa, yaitu di tempat yang ditemukan burung air. Nah, bisa misalnya tidak hanya lahan basah ya, namun memang secara konteks definisi, burung air adalah burung yang bergantung habitatnya pada lahan basah. Namun pada beberapa kasus, ketika kita mengamati di lokasi bukan lahan basah, burung air pun bisa diamati. Seperti itu. Misalnya lahan basahnya berupa danau. Nah, burung air bisa saja terlihat di bertengger di sekitar lokasi pepohonan yang bukan lahan basah, itu tetap bisa dilakukan kegiatan sensus. Nah, kapan kegiatan ini dilaksanakan? Yaitu pada tahun ini agak berbeda. Bisa dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari. Kalau sebelum-sebelumnya hanya Januari. Nah, kemudian jenis burung air apa saja? Yaitu semua jenis burung air. Nah, burung air ini tadi seperti dijelaskan adalah burung yang bergantung kehidupannya pada lahan-lahan basah. Nah, definisi ini memang definisi saintifik begitu ya, bahwa pengelompokan ini ada dasar-dasarnya, dan pengelompokan ini basisnya biasanya per kelompok. Jadi misalnya ini ada jenis-jenis yang kuntul, cangak, bangau dan seterusnya. Nah, ada juga jenis burung seperti jenis raja udang misalnya. Raja udang itu ada jenisnya yang memang bergantung dengan lahan basah. Namun tidak semua dari kelompok raja udang ini bergantung dengan lahan basah, sehingga pada pertimbangan itu maka itu tidak dikelompokkan sebagai burung air. Itu sedikit latar belakang mengenai kriteria atau pengelompokan. Nah, selanjutnya siapa saja yang bisa berpartisipasi? Nah, ini semua orang bisa berpartisipasi. Karena kenapa ini menyasar semua orang? Karena kegiatan sensus burung air Asia ini tidak hanya memprioritaskan pada penghitungan jenis. Ya, itu memang membutuhkan suatu basis pengetahuan atau ilmiah begitu untuk mengetahui jenis-jenis itu. Tentu, namun tujuan lainnya adalah juga untuk penyadartahuan, kemudian pengembangan kapasitas dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap burung air maupun habitatnya. Nah, itulah kenapa latar belakangnya ini bisa diikuti oleh siapa saja. Meskipun dalam proses data, khususnya dalam verifikasi, ini juga mengedepankan sisi-sisi ilmiah dan juga klarifikasi untuk meningkatkan validitas data. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara pelaporannya seperti tadi sudah dijelaskan, bisa melalui form Excel yang ada di sebelah kanan atau juga melalui aplikasi Burung Indonesia. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting terkait dengan data adalah bahwa hasil sensus burung air Asia ini untuk apa begitu. Nah, itu seringkali yang bertanya-tanya apakah untuk hanya sekedar data saja atau bisa digunakan lebih jauh. Nah, dalam sensus burung air Asia ini, Wetland Internasional Indonesia yang merupakan jejaring global dari Wetland Internasional juga mengembangkan namanya
estimasi burung air global. Nah, estimasi inilah yang merujuk pada data sensus para sukarelawan atau kontributor di seluruh dunia. Nah, estimasi ini apa gunanya begitu? Sering bertanya-tanya. Nah, estimasi ini memang lebih banyak dirujuk untuk kaitannya dengan SRAMSAR konvensi. Jadi suatu kesepakatan global tentang lahan basah yang penting. Nah, di mana pada Ramsar tersebut ada suatu kriteria penting bagi burung air, yaitu misalnya 1% dari populasi global terdapat di suatu wilayah. Nah, ini bisa diajukan untuk penentuan situs Ramsar. Ada juga kriteria yang lain, misalnya terdapat 20.000 individu populasi burung air di suatu wilayah. Nah, meskipun tidak hanya terkait dengan itu, karena WPE ini atau dikenal dengan Waterbird Population Estimates ini juga digunakan dalam penentuan pertimbangan pentingnya atau keterancaman ya, status keterancaman spesies tertentu pada IUCN Red List. Nah, ini mengacu hal ini itu. Nah, data-data ini kemudian diolah, kemudian dilakukan pemodelan dan seterusnya pada tingkat global sehingga dihasilkan berbagai macam hasil output. Nah, ini pun mengedepankan etika penelitian, prinsip kontribusi sukarelawan, dan profesionalitas. Seperti itu gambaran umum mengenai manfaat pada tingkat global. Sedangkan pada tingkat lokal ataupun nasional, ini juga dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan. Nah, misalnya pada beberapa waktu lalu kita menyoroti tentang status perlindungan satwa liar. Salah satunya adalah burung air. Kita berdiskusi melalui komunitas burung bermigrasi. Nah, di situ data-data sensus teman-teman untuk spesies-spesies tertentu kita lampirkan menjadi pertimbangan. Oh, ini jarang ditemui. Oh, ini jumlahnya ada banyak di suatu lokasi. Dengan mempertimbangkan itu. Selain itu juga kaitannya dengan kawasan ekosistem esensial. Jadi kawasan ekosistem esensial ini bisa dipahami bahwa merupakan suatu kawasan di luar kawasan konservasi yang KSA dan KPA, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu misalnya cagar alam, suaka marga satwa begitu ya. Dan pelestarian alam ada taman nasional dan seterusnya. Nah, itu di luar itu disebut dengan kawasan ekosistem esensial. Nah, data-data ini kami berkoordinasi dengan BPEE, Direktorat BPEE di KLHK, menjadi pertimbangan apakah lokasi tertentu penting untuk diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial, seperti itu. Kemudian pada tahun ini juga kami begitu menekankan kaitannya dengan protokol kesehatan, mengingat kegiatan AWC 2021 itu pada masa pandemi. Nah, ini bisa dilakukan, ini perlu menjadi perhatian karena kegiatan AWC seringkali dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Misalnya kegiatan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ketika misalnya di dalam ruangan perlu memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, dan sebagainya.
Nah, di luar ruangan juga perlu memperhatikan hal-hal yang sifatnya berpotensi untuk meningkatkan resiko penularan seperti bergantian menggunakan binokuler, monokuler, alat-alat pengamatan begitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan sebagai informasi umum pula, kegiatan ini selain kegiatan sensus penghitungan, karena tadi tujuan yang lainnya adalah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi dan peningkatan kepedulian, media sosial juga kita manfaatkan sebaik mungkin untuk berkampanye begitu. Jadi kami juga menerima tag atau apapun itu yang harapannya didukung oleh kontribusi teman-teman semua melalui media sosial. Dan kegiatan AWC ini setiap periodenya menyediakan suatu sertifikat digital yang ditandatangani oleh koordinator nasional juga koordinator internasional Waterbird Census yang bernama Tej Mungkur, kolega kami di Belanda. Dan untuk tahun ini juga kami menyediakan hadiah berupa buku. Selain buku Atlas Burung Indonesia, juga buku Waterbirds of ASEAN. Nah, itu informasi umumnya. Saya akan split menjadi beberapa bagian video. Dan ini saya akhiri dulu. Kita nanti pada bagian selanjutnya akan membahas lebih detail mengenai formulir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.